Arogansi sebagian pengendara sepeda motor kembali terjadi di ibu kota pekan lalu. Dengan alasan tak mengetahui rambu, sejumlah pengendara sepeda motor melintas jalan layang non-tol Kampung Melayu, Tanah Abang. Alih-alih bergeming saat polisi melakukan razia, mereka justru melakukan perilaku membahayakan pengendara lain dengan melawan arus lalu lintas di jalur tak semestinya untuk menghindar razia polisi. Bukannya kembali tertib, sejumlah oknum pengendara ojek online malah blokade jalan sebagai aksi protes karena jengah akan masifnya razia polisi. Aksi tidak terpuji sejumlah pengendara sepeda motor pun mendapatkan kecaman sejumlah masyarakat. Sebelumnya, aksi tak terpuji pengendara motor tersebut kembali menjadi sorotan, di mana dengan alasan macet, mereka melintas trotoar yang seharusnya milik pejalan kaki. Perilaku tak tertib pun sempat mendapatkan perlawanan dari warga lewat koalisi pejalan kaki. Sebenarnya ada apa dengan perilaku pengendara motor di ibu kota ini? Dalam segmen Cerdas Hukum kali ini, akan kita bahas sadar hukum dalam berperilaku berlalu lintas. Ya, kasus ojek online yang blokade jalan non-tol ini sempat menuai pro dan kontra. Mereka beranggapan bahwa penegakan hukum yang dilakukan polisi itu berat sebelah. Sebelumnya, perilaku pengendara motor yang melintasi trotoar juga sempat dikeluhkan oleh pejalan kaki. Nah, sebenarnya bagaimana pemahaman peraturan pengendara sepeda motor di ibu kota ini dan juga penegakan hukum terkait dengan perilaku berlalu lintas masyarakat Indonesia khusus. Nanti kita akan langsung bahas lebih lanjut. Sudah ada di sini Mbak Dea Tunggaesti, selamat pagi. Pagi, halo. Halo, nah Mbak, mungkin kita penasaran dulu ya, sebenarnya nih ojek online yang kemarin ini memang memprotes tindakan polisi yang menilang pelanggaran rambu JLNT ini kan memang padahal sebenarnya sudah jelas-jelas salah gitu. Tapi sebenarnya seberapa besar sih kekuatan hukum rambu gitu kalau misalnya dibandingkan dengan kekuatan hukum polisi lalu lintas? Oke, terus terang pertama saya menyesalkan ya kejadian blokade jalan oleh pengendara motor ini sudah terjadi berkali-kali. Ini mungkin yang kemarin terlihat menjadi lebih ramai karena memang masanya lebih banyak. Betul. Tapi sebenarnya terjadinya sudah sering sekali. Kalau ditanyakan mengenai peraturan yang mengikat mengenai rambu-rambu itu sudah diatur, udah ada undang-undangnya, Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan tentang jalan, di mana mengatur mengenai rambu-rambu, bahwa rambu itu memang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas akan membuahkan sanksi, baik sanksi pidana berupa kurungan, kemudian denda, kemudian sekarang ada yang lebih applicable itu misalnya digembok di pinggir jalan apabila parkirnya sembarangan, kemudian diderek dan lain sebagainya. Oke, nah ini berarti sebenarnya memang kekuatan hukumnya tetap gitu. Tapi kan di sini kan mereka berdalih juga bahwa polisinya tidak berjaga di satu end di jalan JLNT ini gitu. Nah kalau misalnya mereka mengatakan begitu, berarti apakah memang masyarakat Indonesia ini masalah hukum begitu ya? Apakah memang harus dijaga dengan polisi yang berjaga di sana, atau memang budaya hukum kita yang hukum rambu yang memang belum terterap dengan baik gitu di sini? Sebenarnya kalau kita bicara hukumnya, sebenarnya hukumnya sudah jelas, sudah diatur, aturannya adalah jelas apabila melanggar pelanggaran tertentu, katakan orang yang memakai trotoar, sudah jelas dalam undang-undang tersebut, pasal 284 akan dikenakan sanksi pidana 2 bulan kurungan misalnya. Jadi undang-undangnya sudah jelas, cuman memang yang namanya tertib berbudaya, sadar hukum gitu ya, katakan kalau tidak dijaga kemudian colong-colong untuk melanggar lalu lintas, itu memang masih sangat terjadi. Jadi kembali lagi kepada mental masyarakat pengguna jalan sendiri sih. Sebenarnya kalau kita semua tertib pada aturan jalan, tentunya kan sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri. Betul. Kan. Jadi semuanya tertib, semuanya aman, tidak macet di mana-mana. Yes. Jadi nggak perlu sebenarnya harus dijaga ya. Yang penting kalau rambunya memang sudah ada, kekuatannya berhukum tetap begitu. Nah, kalau pelanggaran rambu-rambu yang kondisional gitu, karena kadang-kadang memang mungkin beberapa pengendara tuh harus mencerna begitu. Ini rambunya kondisinya seperti ini, situasional seperti ini begitu. Nah, kalau kekuatan hukumnya seperti apa kalau rambu-rambu kondisional ini, Mbak? Sebenarnya gini, kalau kondisional itu diatur tersendiri pasal 97 bahwa kadang-kadang polisi itu boleh melakukan rekayasa arus jalan, misalnya jalan one way menjadi kontraflow dalam waktu-waktu tertentu, itu memang diperbolehkan. Tetapi kalau tadi seberapa pengguna jalan ini aware ya dengan peraturan rambu-rambu, itulah yang sebenarnya pengen saya sampaikan, bahwa memang kita belajar di kebiasaan di luar negeri deh, bahwa orang kalau mau ambil SIM dia harus mengikuti tes-tes tertentu, menghafal rambu-rambu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita mulai terapkan di sini. Di sini kan biasanya nih yang
yang tes tuh mungkin banyak kan soalnya tuh sama aja dari tahun Iya, ke iya, tahun iya, ya. iya. Jadi sehingga mungkin mudah dihafal. Tidak lagi mengerti sebenarnya rambunya apa, tetapi lebih hafal ke jawabannya ini nanti gitu. Jadi memang ya apa ya, untuk memperbaiki suatu sistem harus dimulai dari pembelajaran gitu. Jadi yang pertama adalah memahami rambu-rambu, kemudian memahami juga sanksinya apa, sehingga orang kemudian lambat laun akan mulai mengikuti peraturan tersebut gitu. Oke, itu yang pastinya kita inginkan sehingga nggak ada lagi nih kejadian-kejadian seperti ini ya. Iya. Tapi kalau sanksi terberat dari pelanggaran rambu, Oke. kan tadi kita bahas undang-undangnya sudah ada, tapi sanksinya selama ini yang memang sudah diterapkan itu seperti apa sih Mbak? Oke, kalau kita ngomong yang terberat itu adalah kelalaian yang menyebabkan orang lain kemudian meninggal dunia. Salah satu case-nya mungkin yang kemarin nih Pak Saiful Jamil ya, kan dia habis kena case yang penyuapan kepada majelis hakim itu ya. Tetapi selain daripada itu kan dia juga pernah melakukan perbuatan yang tadi, menggunakan fasilitas jalan, kemudian menyetirnya tidak hati-hati, begitu Oke, menyebabkan kelalaian. istrinya meninggal ya. Jadi kelalaian di perjalanan, dia dihukum dengan hukuman percobaan pada saat itu. Tetapi sesungguhnya pasal tersebut yang dikenakan kepada dia mensyaratkan hukuman maksimal 6 tahun dan denda 12 juta. Oke, dan itu Itu yang terberat. itu terberat. Iya. Jadi itu artinya undang-undangnya dikenakan pasal berlapis begitu. Ya berlapis terhadap apabila ada pelanggaran lainnya. Katakan gini, seorang yang tidak memakai helm kemudian menyebabkan kelalaian ke orang lain tadi, maka dia akan dikenakan dua-duanya, tidak menggunakan atribut lengkap dan menyebabkan kelalaian. Kita lihat case per case ya kalau gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita sebagai, mungkin kita menempatkan diri kita saat ini sebagai pejalan kaki, jika memang ada pelanggaran begitu, Ya. karena saat ini juga banyak fenomena di mana pengendara motor naik ke atas trotoar dan Betul. mengambil hak dari pejalan kaki. Nah, Iya. jika itu terjadi dan sampai membahayakan sang pejalan kaki, apakah kita bisa menuntut sepeda motor yang memang ada di depan kita? Aturan gini, kalau soal tuntut menuntut adalah yang pertama angkulan pidananya dulu. Pidana tadi sudah diatur jelas, apabila menyebabkan orang lain sampai meninggal dunia, maka hukumannya yang tadi 310 untuk hukuman 6 tahun dan 12 juta. Nah, kalau kerugian dalam bentuk lain, maka larinya adalah ketuntutan ke perdata nanti larinya. Oke. Iya. Jadi kita harapkan memang ya itu tadi ya, hak-hak kita sebagai pengendara maupun gitu sebagai pejalan kaki ini bisa diamankan begitu dengan rambu-rambu lalu lintas yang memang harus diterapkan dan harus dipatuhi dengan baik. Nah, kita juga masih bicara mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Nah, sekarang saya sudah berada di bawah flyover Kalibata. Kira-kira masih banyak pelanggaran nggak ya? Yuk, kita sama-sama lihat. Ditilang kenapa ini? Ini muter balik salah mau kerja. Bapak tahu salah, kenapa Bapak balik, Pak? Buru-buru udah kesiangan gitu Pak. Mau buang sampah itu. Mbak, ini kenapa nih mbaknya nih? Aku tadi bawa temen nggak pakai helm. Kok bisa-bisanya mbak jalan nggak pakai helm, teman? Ya, soalnya dari belakang sih tadi, dari belakang. Gak apa-apa Pak, ngotong jalan aja. Kok saya lihat mas kayak lawan arus gitu, mas? Gimana, mas? Apa? Mas kayak lawan arus begitu, mas? Kan sini sebenarnya nggak boleh, mas. Gimana, mas? Ya udah. Terus mau gimana? Kenapa lewat sini, mas? Kenapa nggak lewat sana, mas? Gak apa-apa, ngotong jalan aja gitu. Oh, Biasanya juga gitu. biasanya kayak gitu. Ada tanda dilarang stop, mas. Mas, kenapa stop di sini, mas? Ya sambil gimana ya, nyari sewa juga saya. Oh, gitu. Iya, ya tergantung ini sih, kalau misalnya ada sewa sih langsung jalan, nggak pernah ngetem. Ya namanya juga nyari duit bang. Ya apa aja ya, saya inilah nekat. Modal nekat. Abang nggak takut ditilang, bang? Udah pernah sih ditilang, tapi tetap aja nekat. Udah 2 kali ditilang. Ini kan trotoar. Nah, kenapa sih Bapak parkir di trotoar, Pak? Nunggu doang Pak, nunggu bentar bos dikit lagi keluar. Nunggu siapa, Pak? Bos lagi ini, ibu-ibu. Ya, Bapak nggak takut, Pak, ditilang nantinya, Pak? jalan kan. Itu dari sini. Bapak juga nggak takut, Pak, sama pejalan kaki, Pak? Sini gimana, Pak? Ya Pak, ya Pak. Sorry ya. Bicara bentar, Bang. Bang, ini kan trotoar nih, Bang.
Abang nggak kenapa parkir di sini, Bang? Oh, ini lagi istirahat aja ngantuk kitanya. Daripada jalan nanti kan bisa celaka juga kitanya. Gitu. Nah, Bang, Ini sih nggak boleh gitu. Di sini tuh nggak boleh parkir di sini gitu kan. Tapi kita namanya supir kan ngantuk ya, nah, mau nggak mau harus minggir dulu daripada jalan. Ah? Kalau ditilang sih udah resiko lah. Gitu. Kalau ditilang sudah resiko, tapi kalau didatengin sama reporter seperti tadi gitu ya, kaget sih memang jadi masuk TV. Tapi dari apa yang sudah kita lihat tayangan tadi nih Mbak Dea, sebenarnya hampir semuanya tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Nah sebenarnya apa yang terjadi sehingga penerapan rambu-rambu lalu lintas ini kok tidak ditaati oleh masyarakat? Kenapa nih? Apa yang terjadi? Mungkin gini, komposisi banyaknya polisi yang mengatur jalanan dengan pengendara jalan tidak seimbang, sehingga polisi yang dapat mengenakan sanksi itu juga terbatas kan, akhirnya karena jarang terkena sanksi akhirnya orang jadi terbiasa, oh nggak apa-apa, kemarin-kemarin nggak apa-apa. Mungkin begitu, tapi memang untuk meninggikan budaya sadar hukum itu yang paling susah sebenarnya. Itu yang paling susah ya, ini tentunya menjadi tantangan gitu bagi kita semua. Tapi ya kembali lagi sebagai masyarakat jangan sampai kalau misalnya kita ngelihat polisi baru kita kita benar-benar tertib dengan tata tertib gitu. Jangan sampai dong benar-benar malu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya bicara mengenai tata tertib ini, aduh susah ngomongnya. Karena emang ini satu hal yang kita lihat selalu setiap hari gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat di depan mata kita, apa yang bisa kita lakukan sih Mbak Dea kalau kita sendiri sudah oke, saya mau tertib tapi ternyata masih banyak yang melakukan pelanggaran gitu. Apakah kita bisa melaporkan? Apakah kita bisa telepon mungkin 86 gitu di sini atau gimana? Sebenarnya dengan khususnya untuk Jakarta ya, dengan konsep Smart City kemarin itu saya sempat lihat menginginkan karena sudah banyaknya CCTV di jalan-jalan, kita tuh kalau mengunduh satu program itu, terus kemudian kita foto kejadian tersebut dengan CCTV sebagai buktinya gitu kan ya, kita upload, itu sebenarnya sudah langsung tersambung dengan Dinas Perhubungan. Kemudian di mana ada jalan rusak pun juga demikian. Jadi sebenarnya konsep Smart City dengan adanya aplikasi itu tuh bagus. Cuman terakhir-terakhir ini kalau kita lihat lagi mungkin ada sedang maintenance aja nih terus nih. Sepertinya ada under construction. Mudah-mudahan untuk perbaikan yang lebih baik sih. I see. Artinya teknologi di sini jadi penyelamat kita ya saat ini. Jakarta lebih kece, tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Tapi ironisnya tadi ketika kita melihat laporan dari Avilaria gitu ya Mbak Dea, kita melihat bahwa di belakangnya masih banyak sekali tuh yang naik ke atas trotoar. Artinya memang perilaku masyarakat di sini masih belum belum mau mengikuti tata tertib rambu-rambu lalu lintas tadi gitu. Nah kalau misalnya kita melihat situasi seperti ini, bisa nggak sih kita laporkan ke polisi setempat gitu? Oh bisa aja kita lapor ada pelanggaran di sana, mohon ditindak gitu. Cuman lebih dari itu sih Mbak Sanas, kalau boleh diskusi sedikit. Mereka kan sebenarnya karena keterbatasan jalan, coba jalannya lebih lebar, tentu pasti kan ada space untuk mereka sehingga mereka tidak makan trotoar. Oke, keterbatasan jalan atau terlalu banyak volumenya? Dua-duanya terjadi. Bahkan memang sebenarnya yang paling benar adalah sekarang dengan mass transportation ya, orang tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi tetapi dialihkan kepada kendaraan umum. Memang konsep Jakarta yang metropolis begini harus sudah beralih ke sana gitu. Sehingga hal-hal seperti ini katakan hari ini ditindak, tetapi inti masalahnya sendiri kan tidak terselesaikan. Aduh, saking ribetnya nih lihat Jakarta nih yang begini. Oke, mungkin terakhir tips gitu Mbak, apa sih yang mau disampaikan oleh Mbak Dea gitu? Tadi kita ngomongin soal sanksi, sayang sebenarnya kan, singkat saja Mbak. Iya, sekarang tuh sebenarnya gini, katakan pelanggaran ganjil genap aja sudah dihukum dengan 500.000, kan sebenarnya sayang ya uang 500.000 digunakan untuk nah sehingga harusnya kita semakin sadar lah. Aturan tersebut dibikin untuk agar jalanan lebih enak dipakai untuk orang semuanya, sehingga kalau memang aturannya begitu ya ikutilah aturannya, kita cari jalan lain, tidak melanggar, sehingga 500.000 tadi tidak terbuang sayang. Benar, bisa dipakai buat makan-makan enak. Mungkin bisa nonton nanti kalau akhir pekan ya Mbak Dea. Bisa tiket ke Bali juga. Tiket ke Bali juga bisa. Pokoknya 500.000 jangan sampai untuk membayarkan sanksi, karena ingat jalanan ini kita pakai bersama, masyarakat juga semuanya mau mungkin sampai ke tujuannya gitu dengan cepat, dengan selamat. Artinya di sini kita tidak boleh egois. Oke? Dan terima kasih banyak Mbak Dea untuk diskusinya.